Saya sih selalu punya prinsip, saya ingat saya pernah dengar satu nasihat gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mau jadi pembisnis atau orang-orang hebat, itu jangan pernah takut. Mau gagal, itu maju aja terus. Karena pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan saya pernah dinasehatin buat orang-orang yang misalnya belum punya modal gitu ya. Kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki. Kalau misalnya tangan kamu satu dipotong diganti 100 juta mau nggak? Pas aku dulu ditanya gitu, saya bilang nggak mau lah gitu. Kalau misalnya 500 juta, saya bilang nggak mau juga. Kalau misalnya tangannya dipotong ganti 1 M mau? Nggak mau. Nah berarti kamu punya 2 tangan 2 kaki, berarti kamu punya modal lebih dari itu. Selama kita hidup emang harus berjuang gitu loh. Karena apapun ada resikonya. Halo, nama aku Yesi Kalisa. Aku di Payek-nya itu sebagai ownernya, dan Payek-nya itu udah berdiri sejak 2018 akhir ya. Jadi udah hampir 4 tahun. Dulu saya kuliahnya di Amerika, di UCLA, yaitu University of California of Los Angeles. Saya background-nya di ekonomi accounting. Jadi saya balik dari kuliah di Amerika, saya ke Shanghai untuk belajar bahasa selama setahun, lalu pulang ke Indonesia dan kerja dulu sama suatu perusahaan. Memang kalau misalnya kita mau bergerak menjadi pembisnis gitu kan, kita benar-benar harus ada pengalaman. Jadi kita memang harus belajar dari orang yang bisa membimbing kita gitu. Jadi saya benar-benar mulai dari bawah. Saya jadi karyawan untuk tahu gimana sih sistem membuat bisnis itu seperti apa sih. Background saya itu sebenarnya nggak ada di F&B, tapi memang saya suka kuliner gitu. Terus teman-teman kalau misalnya nanya rekomendasi makanan tuh sama saya. Dan akhirnya mereka bilang, kenapa sih nggak jadi food blogger aja? Terus saya mikir, mungkin kalau food blogger kurang cocok di saya gitu ya. Jadi saya kepikiran untuk bikin bisnis. Sebelum saya jadi bisnis F&B, sebelumnya kan memang kerja di perusahaan akuntansi gitu ya. Lalu saya keluar dari perusahaan itu, terus saya coba jadi makeup artist. Jadi bener-bener belajar makeup, bener-bener banting tulang sih. Karena kalau makeup artist itu kan harus bangun tuh subuh-subuh jam 2 pagi dan nggak tidur, harus nungguin sampai retouch sampai siang gitu kan. Jadi bener-bener semuanya tuh sendiri. Sesudah itu saya buat coffee shop, terus restoran masih jalan. Jadi sekarang memang saya ada beberapa usaha gitu ya. Sebelumnya sih sama sekali nggak kepikiran untuk bikin rempeyek ya, karena memang itu tuh udah makanan dari kecil yang memang disuguhin di rumah setiap hari. Ibu saya dan Pak ART-nya memang bikin setiap hari, jadi kita udah menganggap itu tuh makanan biasa. Setiap ada tamu datang ke rumah, mereka tuh selalu suka banget sama rempeyeknya dan selalu bilang kalau bikin rempeyek lagi bagi-bagi ya, atau gue pesen deh. Tanggapan dari orang tua saya tuh mereka tahu kalau misalnya aku dari kecil itu memang jiwanya tuh sangat pejuang gitu ya. Jadi misalnya aku mau sesuatu dan aku pasti akan cari cara untuk meraih itu apapun resikonya. Pas mereka tahu aku mau bikin usaha peyek, mereka tuh percaya ini bisa nih anak gitu. Tapi yang bikin kendala itu adalah orang luar, kayak misalnya orang sekitar gitu, seperti teman-teman saya, terus mungkin teman-teman orang tua saya. Mereka tuh kalau misalnya nanya, sekarang kamu ngapain gitu, aku selalu bilang sekarang bisnis rempeyek gitu. Mungkin dulu mereka selalu mikir, ngapain, maksudnya udah mahal-mahal sekolah di luar, tapi kok akhirnya bikin rempeyek, emang untung. Kayak maksudnya kan rempeyek tuh dijualnya murah, tapi untung aja maksudnya keluarga saya sangat support gitu ya, dan mereka selalu percaya sama saya. Itu juga yang membuat saya sampai saat ini tuh selalu nggak pernah nyerah. Kalau putus asa pernah sih, tapi kan maksudnya kalau ini memang peyeknya itu terbentuknya dari awal-awal memang teman-teman saya suka gitu kan, jadi saya kepikiran ini ada potensi besar. Tapi setelah saya coba mengembangkan bisnis ini dan sudah makin berkembang, banyak banget saingan yang mau kalahin gitu. Karena kan memang rempeyek itu gampang banget dibuatnya kan, maksudnya ya semua orang lah bisa buat gitu. Dan mereka tuh banyak banget yang coba hack akun Payek-nya ini gitu, dan pernah kita di salah satu marketplace sudah jadi penjual nomor 1, penjual terbesar, terus akunnya dihack sama orang lain, dan itu reviewnya tuh memang sudah banyak banget, udah ribuan, dan saya benar-benar harus mulai dari awal gitu. Itu saya sempat down gitu loh, maksudnya ini bisnis yang saya udah raih, maksudnya udah kembangkan selama bertahun-tahun, dan reviewnya itu ulasannya sudah banyak banget,
saya harus mulai dari nol gitu. Tapi untung saja saya punya keluarga yang sangat suportif. Mereka selalu bilang gitu, kayak kalau kamu bisa mencapai titik sekarang, maksudnya dengan ulasan begitu banyak, itu nggak masalah untuk ulang lagi. Karena kamu harus tahu produk kamu itu sudah dipercaya orang. Yang penting itu produknya dan branding kamu. Jadi walaupun kamu mulai dari awal, itu orang akan tetap cari gitu. Awal-awal itu kita modalnya sangat minim karena tempat produksi aja kita di rumah dan pakai yang sudah ada gitu. Jadi nggak ada biaya rental dan nggak ada biaya karyawan karena kita memang pakai satu ART kita gitu. Dan semuanya saya yang kerjain gitu, dari upload media sosial, edit, terima orderan, ngebalesin customer, terus yang masak juga kadang-kadang kita ganti-gantian, yang packing saya gitu. Jadi benar-benar sangat minim. Tapi lama-lama kan orderannya berkembang dan meledak gitu. Jadi saya benar-benar berniat untuk seriusin bisnis ini. Dan akhirnya kita sertifikatin BPOM dan halal. Terus kita harus pindah ke tempat produksi yang lebih besar. Sebenarnya kalau produksi rempeyek aja tuh PIRT bisa. Jadi nggak perlu bikin tempat produksi yang pisah dari rumah. Tapi kenapa saya BPOM-in, itu orang-orang juga banyak pertanyaan sih, kenapa sih rempeyek aja di BPOM-in? Itu karena memang tujuan saya itu untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas gitu. Jadi saya berencana untuk buat rempeyek ini untuk keluar kota, bahkan ke luar negeri gitu. Jadi tujuan saya memang ekspor. Dan kalau misalnya PIRT dan BPOM bedanya apa gitu? Kalau misalnya BPOM memang standarnya itu lebih tinggi ya, jadi dari tempat produksi aja, kita tempat produksinya harus terpisah dengan gudang kemasan, ruang packing, terus ruang barang reject. Jadi ruangannya memang sangat banyak dan karyawan aja tuh kalau masuk ke ruangan produksi itu harus melalui SOP yang sangat jelas gitu. Jadi harus ganti baju dulu sesuai dengan SOP BPOM, baru bisa masuk ke ruangan produksi. Jadi memang sudah seperti pabrik gitu ya. Branding itu kan sebuah janji sebagai produsen untuk memberikan apa sih ke customer. Jadi memang kita harus pakai kualitas yang terbaik. Kalau memang bedanya rempeyek lain dengan peyek Nyai itu, kalau peyek Nyai kan pakai bahan-bahan tuh yang terpilih lah gitu dan memang sudah disertifikasi BPOM, jadi memang sudah diaudit oleh BPOM gitu. Misalnya contohnya minyak gitu, kita nggak bisa ganti-ganti minyak gitu, walaupun brand minyak yang lain sedang misalnya diskon gitu kan, kadang-kadang minyak itu naik turun kan, kita nggak bisa, harus pakai minyak yang didaftarin di BPOM. Jadi kita memang ada SOP-nya sangat ketat. Kalau misalnya minyak yang sudah hitam kita harus langsung ganti, nggak boleh dipakai berulang-ulang kali. Saat ini sih kita lagi proses ya, karena kan kita lagi ganti packaging. Kita juga lagi proses untuk masuk supermarket ternama. Kita udah ada beberapa di kontak mereka mau masukin peyek kita, tapi kendalanya tuh di packaging. Karena kan sekarang kita pakai packaging tuh plastik. Dan untuk supermarket itu harus yang full print. Jadi sekarang lagi proses dan memang lagi proses semua sih. Kalau dulu awal-awal kita hanya PO gitu ya, jadi kayak belum produksi setiap hari. Jadi saya open orderan PO, orang order, lalu kita bikin sesuai order. Kalau sekarang kita udah produksi tiap hari dan sekarang udah sehari itu bisa ratusan hingga ribuan lah jualnya. Kalau misalnya hari biasa aja itu sebulan itu bisa hingga ratusan juta gitu ya. Dan kalau misalnya bulan lebaran atau event-event seperti Natal, Imlek gitu bisa 3 kali lipat. Sehari aja tuh bisa mencapai puluhan juta. Puji Tuhan, maksudnya sekarang sudah membuahkan hasil yang sangat besar gitu. Jadi emang kita main kuantitas dan kita branding. Jadi kalau misalnya orang jual rempeyek tuh hanya bisa mentok di 50.000, saya bisa jual itu hingga 250.000. Dan itu sangat laku karena dari branding yang saya buat, saya bisa meraih hingga kalangan atas seperti maksudnya artis-artis sudah banyak juga dan maksudnya orang-orang tokoh terkenal juga banyak yang pesan gitu. Kalau varian, awalnya kan kita dari satu varian aja, karena memang yang buat terbatas, yaitu kacang tanah.
Tapi sekarang sudah lumayan banyak, udah ada 6 varian rasa dan ukurannya juga beda-beda. Jadi ada kacang tanah, kedelai hitam, kacang hijau, teri Medan, teri cabai rawit, dan udang rebon. Dan kita juga ada jual kacang goreng, terus sambal. Ukuran kita berbeda-beda. Ada yang dari paling kecil itu, yang kotak itu 1.500 mili kotaknya. Lalu ke toples XL itu 800 gram ya. Terus lalu ke jumbo, jadi 1,2 kilo ya. Memang kalau misalnya kita mau menjual produk, itu branding sangat penting. Karena branding itu yang akan membedakan produk kamu dengan orang lain. Sebelum kamu membuat branding, kamu harus tahu dulu nih target pasar kamu siapa. Kalau misalnya memang kamu mau menjualnya harga mahal, berarti kamu harus menciptakan image produk kamu tuh yang memang bisa diraih oleh target pasar kamu. Seperti misalnya, kalau misalnya kamu mau raih yang pasar di kalangan atas gitu ya, kamu harus tahu gimana cara mereka berpikir. Kalau misalnya orang yang punya uang gitu, justru kalau misalnya beli barang murah dia mau kasih ke orang lain, itu justru mereka malu gitu. Jadi gimana kita olah produk kita untuk bisa mencapai target itu, ya kita harus ikutin cara berpikir mereka gitu, bukan cara berpikir kita. Yang membedakan Peyek Nyai dengan brand lain itu sudah pasti kualitas gitu ya. Misalnya kayak kalau orang, saya kebanyakan lihat rempeyek itu kan toppingnya sedikit. Kalau Peyek Nyai itu sangat banyak gitu. Jadi memang nggak pelit-pelit. Terus yang membedakan juga dari kualitas tepung, terus kacang tanah, topping-toppingnya lah ya, seperti teri Medan, rebon itu sudah diaudit dan memang sudah dipilih gitu, dan memang sudah lolos BPOM. Untuk dari minyaknya juga kita nggak pakai minyak sembarangan, kita juga daftarin ke BPOM. Setiap berapa batch atau maksudnya setiap berapa adonan kita udah harus langsung ganti gitu sih. Jadi memang dari HPP-nya aja tuh memang sudah mahal, makanya kita bisa jualnya di harga lebih mahal. Kalau dari harga yang paling kecil kita jual paling murah tuh di angka 28.000 hingga paling besar itu hingga 250.000. Satu hal yang saya benar-benar ingat gitu ya sampai sekarang dari awal saya memulai bisnis, dan memang kalau misalnya saya gagal itu saya selalu ingat terus hal ini gitu. Jadi saya pernah punya temen, dia itu kerja di suatu perusahaan, dan setiap tanggal gajian dia selalu bilang ke saya, "Seneng nih gajian, hore gajian," gitu-gitu kan. Dan setiap dia ngomong kayak gitu, saya selalu jawabin, "Ya lu setiap tanggal gajian lu seneng. Tapi kalau gua malah keluar duit banyak," gitu. Saya selalu jawab gitu. Dan suatu hari dia bilang, "Lu sebenarnya harusnya seneng juga loh," gitu. Dan kayak dia tuh bilang, maksudnya harusnya lu bangga sama diri lu sendiri. Kenapa? Karena setiap tanggal gajian, lu bayangin karyawan lu ada yang punya keluarga, punya anak, dan kuliah, atau maksudnya ya banyak lah tanggungannya. Dan setiap tanggal gajian, itu mereka bisa hidup itu karena lu. Bisa anaknya bisa sekolah karena lu, bisa kuliah karena saya, terus bisa kasih makan anaknya bisa ke dokter itu karena saya. Dan semenjak itu benar-benar setiap saya mengalami kesusahan atau kegagalan yang bikin saya itu mau nyerah, saya selalu ingat sama karyawan saya gitu sih. Untuk yang mau coba Peyek Nyai, kita udah ada di semua marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.ID, dan kita juga sudah ada di GoFood, GrabFood. Lalu kita juga bisa ditemuin di beberapa restoran di Jakarta, dan kita juga sudah keluar kota juga, dan di bandara juga udah ada sih. Untuk yang mau lihat-lihat gitu ya, portfolio kita ada di Instagramnya di @peyeknyai. Cari aja, selalu ketik Peyek Nyai.
kalau misalnya kalian lagi mau makan apa aja, atau mau nyemil aja, atau lagi beraktivitas apa aja, jangan lupa packnya ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Halo Bos.